Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk merenung dan memperbaiki arah hidup kita. Apa kabarnya hari ini kawan-kawan? Pernah nggak merasa capek? Bukan capek badan, tapi capek hati. Kita bisa kerja 12 jam, sholat tepat waktu, sedekah tiap minggu. Tapi kalau niatnya salah, semua bisa jadi sia-sia. Udah kerja keras, udah ibadah, udah nolong orang, tapi di dalam hati masih kosong. Masih nunggu terima kasih. Masih kecewa kalau nggak diapresiasi. Ujungnya overthinking. Padahal Islam mengajarkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, amal itu tergantung niat. Hari ini kita akan bahas perjalanan yang paling berat dalam hidup. Perjalanan batin untuk mencari ikhlas. Apa itu ikhlas? Ada 2 orang sedekah 10.000. Yang satu pahalanya kecil, yang satu pahalanya segunung. Bedanya cuma di niat. Nah, itu dia yang kita sebut ikhlas. Bayangkan kalau semua yang kita lakukan hari ini direkam malaikat. Pertanyaannya, kita lakukan itu buat siapa? Buat Allah atau buat manusia? Ikhlas itu melakukan sesuatu hanya karena Allah dan melepaskan hasil hanya kepada Allah. Ciri dari ikhlas, sebelum beramal, niatnya lurus-lurus. Ya Allah, aku lakukan ini karena Allah. Saat beramal, fokusnya ke proses, bukan ke penilaian orang. Setelah beramal, hatinya tenang. Mau dipuji atau dicaci, mau berhasil atau gagal, hatinya tetap sama. Kenapa terkadang kita masih susah ikhlas, kawan-kawan? Karena ada 3 ego yang menyusup dalam ikhlas. Yang pertama, ada riya. Riya itu butuh validasi. Riya dalam bentuk ibadah, riya dalam pekerjaan, riya di dalam sosmed. Kemudian ada sum'ah. Sum'ah itu butuh didengar. Suka cerita kebaikan diri sendiri, biar dipuji sama orang lain. Aku tiap malam tahajud loh. Aku kemarin donasi loh, supaya dipuji. Selanjutnya ujub. Ujub itu bangga diri. Ini semua karena aku loh. Ini semua karena aku hebat. Ini semua karena aku pintar. Lupa semua itu hanya titipan dari Allah. Ada beberapa tahapan di dalam praktek ikhlas. Yang pertama, mengenali niat. Apa yang kita lakukan ini buat siapa? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi melihat hati dan amalmu. Selanjutnya melatih sembunyi. Nabi pernah bilang, sedekah sembunyi memadamkan murka Allah. Lakukan satu kebaikan yang gak ada orang tahu. Selanjutnya melepas hasil dengan tawakal. Ikhtiar maksimal dan tawakal plus ridho penuh kepada Allah. Kemudian mengingat kematian. Bayangkan kalau ini postingan terakhir kita. Masih mau riyakah kita? Dan yang terakhir, berdoa minta ikhlas. Tanda hati mulai ikhlas. Yang pertama, sama antara di depan orang dan sendirian. Yang kedua, senang dikritik karena buat evaluasi. Yang ketiga, tidak sakit hati kalau jasanya dilupakan. Yang keempat, ikut bahagia saat orang lain sukses. Kemudian yang kelima, fokus memperbaiki diri, bukan mencari pembenaran. Perjalanan batin ini gak ada garis finishnya. Tiap hari kita akan diuji riya, ujub,
pengen dipuji lagi dan dipuji lagi. Ikhlas itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan seumur hidup. Setiap kali kita gagal dan kembali ke Allah, disitulah kita sedang naik derajat. Semoga Allah terima setiap langkah kecil kita. Ingat, Allah tidak menuntut hasil yang sempurna dari kita. Allah hanya melihat perjuangan hati kita untuk ikhlas. Perjalanan menuju ikhlas memang berat, tapi tenang karena Allah itu lebih ringan daripada capek karena manusia. Kalau ini amal terakhirmu, masih mau ada ria di dalamnya. Intinya gini kawan-kawan, kerja maksimal, doa maksimal, hasil serahkan ke Allah. Kalau hati udah ikhlas, hidup pasti lebih tenang. Jadi PR kita, coba lakukan satu kebaikan secara sembunyi. Biar kita tahu, kita beneran sudah ikhlas atau belum nih. Berani melakukannya? Semoga setiap langkah kita, setiap amal kita, jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berusaha ikhlas. Barakallahu fikum.